Saudara, polisi menetapkan tersangka baru dalam kasus tewasnya mahasiswa UGM Argo Eriko Afandi. Tersangka baru disebut melakukan upaya perintangan penyidikan dengan mengganti plat mobil pelaku. Selain menetapkan Cristiano Tarigan sebagai tersangka tunggal dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum UGM Argo Eriko Afandi, polisi juga menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus perintangan penyidikan. Kapolresta Sleman menyebut tersangka baru itu sengaja melakukan penggantian plat palsu saat mobil Cristiano disita di Mapolsek Ngaglik. Nomor plat mobil Cristiano yang mendadak berubah itu kemudian viral di media sosial. Meski telah menetapkan seorang tersangka baru, hingga saat ini polisi belum bersedia membuka identitas pelaku karena masih penyidikan. Pada saat kendaraan sudah diamankan, tanpa diketahui oleh petugas, ada yang mengganti plat nomor tersebut menggunakan plat nomor B1442NAC. Kami sudah dalami dan kami sudah amankan pelakunya. Kita sedang melakukan pemeriksaan dan pendalaman dan akan kita proses terkait dengan berupaya melakukan barang bukti. Polisi juga menahan Cristiano Tarigan, tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UGM di Sleman, Yogyakarta. Cristiano, yang juga merupakan mahasiswa UGM itu, kini mendekam di tahanan Mapolresta Sleman. Cristiano dinilai melanggar pasal pidana tentang kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Melakukan gelar perkara kedua dan menetapkan pengemudi mobil BMW nomor B1442NAC atas nama CCP diduga sebagai tersangka dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Dan ancaman yang kita terapkan yaitu pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Gadjah Mada ditunjuk menjadi kuasa hukum bagi keluarga almarhum Argo Eriko Afandi. Tim langsung mendampingi ibu korban dalam proses pemeriksaan polisi yang dilakukan secara tertutup di kampus FH UGM. Wakil Dekan 3 FH UGM menyebut keluarga almarhum masih berkomitmen menyelesaikan kasus kecelakaan ini melalui jalur hukum. Membantu proses ini sampai selesai yang akan dibantu oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UGM. Artinya tidak ada ruang untuk kekeluargaan gitu, nggak ada, Pak? Damai itu nggak ada, Pak? Belum diputuskan, tapi yang jelas keluarga menerima itikat baik dari pelaku untuk nanti kedepannya kita lihat setelah proses ini berjalan dan kondisi psikologi ibu korban itu memang sampai sekarang belum mampu untuk melaksanakan itu tadi. Yang jelas proses hukum berjalan dan ini sedang berlangsung dan kita semua menghormati proses itu. Pak kabar. Ungkapan duka cita terus mengalir untuk Argo. Teman-teman Argo sesama mahasiswa terus berdatangan dan meletakkan bunga di bawah patung Dewi Keadilan di halaman Fakultas Hukum UGM. Mereka berharap kasus kecelakaan yang menewaskan Argo dapat diusut secara tegak dan adil. Ini kami sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada juga turut berduka cita atas wafatnya rekan kami Argo. Harapannya dari kami mahasiswa sendiri juga semoga keadilan bisa menjemput Argo, yang mana semoga Argo mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Karangan bunga ucapan duka cita juga memenuhi kediaman almarhum Argo Eriko di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Tak hanya bagi keluarga, kepergian Argo membawa duka mendalam bagi kerabat dan sahabat almarhum. Argo sebelumnya tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Sleman, Yogyakarta, Sabtu 24 Mei lalu. Sepeda motor yang dikendarainya ditabrak mobil jenis sedan yang dikemudikan Cristiano Tarigan, mahasiswa Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Penabrak Argo kini telah ditetapkan tersangka dan ditahan di Mapolresta Sleman. Tim Liputan, Kompas TV.